Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, di mana saja berada, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Romo Petrus Santoso SY dari Hong Kong, dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu pengajaran berkaitan dengan pengalaman doa Santo Paulus. Dan refleksi saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Silahkan dicatat. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Sebagai pengantar, sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya ingin menyampaikan beberapa poin. Poin yang pertama, kita itu lahir by reason, dan kita hidup itu mempunyai tujuan. Kalau saudara-saudari saya tanya, apa sebenarnya penyebab utama bahwa kita lahir di dunia ini? Tentu kita akan mendapatkan jawaban yang sangat panjang, tapi juga ada jawaban yang singkat yang bisa kita berikan. Kita lahir di dunia ini karena amor Dei, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Bahkan secara teologis dikatakan kita diciptakan oleh Tuhan itu segambar dan secitra dengannya. Itu jawaban singkatnya. Tapi kalau para sahabat, saudara-saudari ingin mendapatkan jawaban yang panjang, silahkan direfleksikan sendiri. Lalu, kita hidup itu kan mempunyai tujuan. Karena kalau misalnya kita hidup tetapi tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas, maka orientasi hidupmu juga menjadi tidak jelas. Kita akan bimbang, kita akan ragu. Tetapi kalau misalnya hidup kita ini mempunyai tujuan yang jelas, maka langkah-langkah kita itu akan menjadi semakin mantap, dan kita yakin bahwa kita akan sampai kepada tujuan hidup yang sudah kita rencanakan. Tentunya apa yang kita rencanakan berbeda dengan apa yang direncanakan Tuhan. Tetapi kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersinergi, kita bisa saling melengkapi apa yang menjadi rencanaku dan apa yang menjadi rencana Tuhan. Tetapi yang jelas, hidup ini harus mempunyai yang namanya tujuan. Lalu pernyataan yang ingin saya sampaikan juga, di dalam berdoa, kita juga mempunyai motivasi. Kita mempunyai alasan. Kita mempunyai desire. Ada sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kalau misalnya kita ditanya, apa itu motivasinya? Banyak sekali. Banyak sekali. Dan apa yang kita minta? Banyak sekali. Jadi ketika kita berdoa memang ada motivasi tertentu yang mendorong kita sehingga kita berani berdoa di hadapan Tuhan. Dan tentunya doa yang kita sampaikan ini mempunyai tujuan tertentu. Contohnya, ketika kita berdoa untuk saudara atau sahabat kita yang sakit, tujuan dari doa kita adalah supaya sahabat dan saudara kita ini
disembuhkan oleh Tuhan. Atau contoh lain, ketika kita sedang menghadapi ujian atau kita sedang menghadapi persoalan yang berat, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan benar-benar mendengarkan doa kita, lalu kemudian Tuhan mengabulkan doa kita. Sehingga tujuannya adalah supaya kita lulus ujian dan kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan berat yang kita hadapi. Sekali lagi, para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, lahir by reason dan hidup mempunyai tujuan. Doa juga mempunyai motivasi tertentu dan tujuannya adalah jelas sesuai dengan yang kita minta. Tetapi semuanya kita serahkan kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang mengatur kehidupan kita ini. Ini poin pembuka yang pertama. Lalu poin pembuka yang kedua yang mau saya katakan adalah, saya yakin para sahabat itu sudah menjadi seorang pendoa. Dan banyak sekali dari kita yang sudah tahu bagaimana caranya berdoa. Bahkan kita tahu juga kebiasaan-kebiasaan kita di dalam berdoa. Maka apa yang kita punyai ini harus kita lakukan dengan yakin. Apa yang kita punyai ini harus kita lakukan dengan percaya diri. Apa yang kita lakukan ini tentu pertama-tama menguatkan diri kita dan setelah itu bisa kita wariskan kepada yang lain. Kalau saudara-saudari sebagai orang tua mempunyai pengalaman doa yang luar biasa, pengalaman ini bisa dibagikan kepada anak-anakmu. Saya sebagai seorang imam mempunyai pengalaman doa, juga saya bisa membagikan pengalaman ini kepada umat beriman. Seperti sekarang ini yang saya lakukan, saya ingin berbagi dan saya ingin mengajarkan tentang salah satu pengalaman doa Santo Paulus. Itu poin yang kedua sebagai pengantar. Kemudian poin ketiga sebagai pengantar, saya mau mengatakan demikian, saudara-saudariku. Kita itu ada 3 tipe di dalam berdoa. Yang pertama yang disebut dengan vocal prayer. Sederhananya demikian yang disebut dengan vocal prayer. Kita menggunakan kata-kata kita mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita. Dan saya yakin banyak dari antara saudara-saudari kita mempunyai karunia, mempunyai berkat, bahwa melalui kata-kata doamu yang dalam tanda kutip benar-benar magis, kata-katamu di dalam doa itu bisa menguatkan mereka yang didoakan. Bahkan saya yakin dan percaya ketika saudara-saudari dipakai oleh Tuhan melalui kata-katamu sebagai seorang pendoa, kata-katamu itu akan menyembuhkan. Karena Tuhan pakai kata-kata kita, kata-kata yang sederhana, tetapi ketika kita mengungkapkan kata-kata itu dengan penuh iman, maka kuasa Tuhan diberikan kepada kita. Itu yang disebut dengan vocal prayer. Ada kata-kata yang diucapkan, ada ekspresi yang diungkapkan di dalam doa itu. Dan teruskan para saudariku, ketika kamu mempunyai kata-kata yang indah di dalam doa untuk membantu saudara-saudari kita yang lain, silahkan dilanjutkan. Lalu yang kedua, ada tipe yaitu doa meditatif. Kita benar-benar mempunyai cara ini di dalam berdoa. Dan kita bisa menggunakan bahan-bahan rohani yang kita miliki.
ada kitab suci, ada buku-buku rohani, ada tuntunan doa di dalam meditasi. Kita bisa menggunakan itu. Kita bisa menggunakan itu. Ada dalam bentuk sadhana, yaitu proses penyadaran diri, di mana kita bisa menyadari di hadapan Tuhan siapakah kita ini. Jadi ada doa meditasi. Lalu yang berikutnya ada yang disebut dengan doa kontemplasi. In silence. Di dalam keheningan, aku ada di hadapan Tuhan. Tuhan melihat seluruh hidupku ini. Dan aku bisa memandang Tuhan di dalam keheningan. Aku bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam keheningan. Dan itulah para sahabatku yang mau saya bagikan berkaitan dengan pengalaman kontemplasi. Dan itu dialami oleh Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Baik, itu pengantarnya, panjang sekali pengantarnya, sebenarnya bisa panjang lagi. Tapi yang jelas saya mau membuka wawasan untuk para saudara semua bahwa pengalaman doa itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa, karena ini berkaitan dengan pengalaman harian yang kita alami. Saya tidak ingin para sahabat itu masih bingung ketika berdoa, atau tidak yakin di dalam berdoa, atau ragu, bimbang di dalam berdoa, karena masing-masing mempunyai cara yang unik. Well, sekarang saya akan masuk kepada pokok pembahasan kita, dan saya menawarkan ada 3 poin, ya, 3 poin juga berkaitan dengan struktur yang mau saya tawarkan dalam pengajaran hari ini. Yang pertama, mari kita lihat ayat 14 dan 15. Dan saya fokus pada satu kata saja, yaitu kata bersujud. Dikatakan di sana, Santo Paulus bersujud di hadapan Bapa. Itu ayat 14 dan 15. Di balik kata sujud ini ada sesuatu yang luar biasa. Sama seperti kita, saudara-saudari, kalau misalnya kita sudah mulai berdoa, jangan lupa posisi apa yang mau kita ambil. Ada yang bersujud, ada yang berdiri, ada yang menari dengan menyanyikan lagu-lagu pujian, atau bagi mereka yang sakit dengan berbaring, atau kita dengan duduk tenang. Silahkan, apapun caranya, silahkan. Carilah posisi yang nyaman, tetapi juga harus tahu situasi dan tempatnya. Nah, di sini Santo Paulus bersujud di hadapan Bapa. Maka kata bersujud bagi Paulus, menurut refleksi saya, ada 2 makna di sana. Dia bersujud bertobat, dan dia bersujud berdoa. Mengapa saya mengatakan demikian? Saudara-saudari ingat, ketika Santo Paulus dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia bersujud. Dan tidak hanya bersujud, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia mendapatkan pengalaman pertobatan yang luar biasa. Dia berjumpa dengan Tuhan. Maka dia bersujud di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, dia bersujud karena dia berdoa. Dia benar-benar berdoa di hadapan Bapa. Dan dia bersujud di hadapan Bapa. Maka pertanyaannya adalah, apa yang saudara-saudari lakukan ketika
saudara-saudari bersujud di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan. Kita bersujud karena kita berserah diri. Kita bersujud karena mau menunjukkan sikap rendah hati. Kita bersujud karena kita berdoa di hadapan Bapa. Kita bersujud karena kita meminta kepada Bapa di dalam doa kita, dan kita bersujud dengan sabar. Kita menantikan jawaban atas doa-doa kita. Maka pada poin yang pertama ini, belajar dari pengalaman Santo Paulus yang bersujud di hadapan Bapa. Kita juga ketika kita berdoa, kita mau bersujud di hadapan Bapa. Dan poin yang saya sampaikan yang terakhir tadi, kita bersujud di hadapan Bapa setelah kita berdoa. Kita menantikan dengan sabar jawaban-jawaban atas doa kita itu. Ini yang pertama, poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, mari kita lihat isi dari doa Santo Paulus. Yang pertama tadi sudah saya singgung berkaitan dengan Santo Paulus, dia sujud di hadapan Bapa, yaitu ayat 14 dan 15. Pengalaman ini juga sangat spesial. Mengapa? Karena kalau kita melihat Yesus juga kalau dia berdoa di hadapan Bapa. Dia berulang kali juga menyebut nama Bapa. Dan ini benar-benar pesannya sangat unik, karena mau menyampaikan pesannya adalah ketika kita berani menyebut Allah sebagai Bapa, maka di situ ada keakraban, keintiman, relasi yang sangat dekat dengan Bapa. Dan itulah cara yang digunakan oleh Santo Paulus juga. Ketika dia bersujud di hadapan Bapa. Para saudara-saudari juga bisa memperluas ya toh, berkaitan dengan pengalaman doa di hadapan Bapa, juga silahkan dibuka dalam Yohanes 17 itu berisi tentang doa Yesus, bagaimana dia menyebut Bapa berulang kali, dan juga menyebut kita ya, menyebut para rasul, menyebut kita supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang jahat dan lain sebagainya. Oke, mari kita melihat isi dari doa Santo Paulus setelah dia bersujud di hadapan Bapa. Apa yang diungkapkan oleh Santo Paulus? Dan ini adalah pengalaman, benar-benar pengalaman kontemplasi ya, dari pengalaman doa Santo Paulus. Dan yang harus saya garis bawahi demikian para sahabatku. Mengapa pengalaman kontemplasi ini kemudian dibagikan oleh Santo Paulus? Karena sebenarnya juga ingin mengajak kepada kita bahwa yang namanya pengalaman rohani yang kita alami, yang sudah kita kontemplasikan, itu juga bisa menjadi kesaksian. Jadi namanya kesaksian itu kan tidak hanya bahwa kita menyampaikan sabda Tuhan di mana-mana, atau kita bersaksi itu karena saya menunjukkan hal-hal yang baik di hadapan saudara-saudariku. Tapi pengalaman doa yang sudah menjadi milikmu itu juga bisa menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan berkaitan dengan ini adalah pengalaman kontemplasi Paulus yang dibagikan kepada kita semua. Mari kita lihat ya. Saya akan mengajak para sahabat untuk melihat ini yang doa Paulus. Pertama memang dia sujud di hadapan Bapa, lalu ayat 16, 18, dan 19b. Saya akan baca secara cepat apa yang diungkapkan oleh Paulus berkaitan dengan doanya. Ayat 16 dikatakan demikian. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Wow. Kita benar-benar bersyukur ya, diingatkan oleh Santo Paulus.
bahwa kita mempunyai kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita ini. Bahkan Santo Paulus mengatakan, kamu, hatimu adalah bait Roh Kudus. Wow. Dan Paulus di dalam doanya, semoga mereka diteguhkan dengan pengalaman itu. Lalu yang kedua, ayat 18 dikatakan demikian, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Wow. Dalam kontemplasinya, Paulus bisa melihat betapa kasih Allah itu lebar, tinggi, dalam. Dan kita juga bisa mengalami pengalaman yang sama. Bagaimana Allah mengasihi kita ini juga dengan kasih yang begitu panjang, lebar, dalam. Lalu yang ketiga, ayat yang 19b dikatakan demikian. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yes! Itu doa Santo Paulus, supaya kita menjadi penuh dengan pengalaman Allah. Sebagai pembanding saya mengatakan, misalnya saya sering mengutip Galatia 2:20. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Dengan pengalaman ini kita benar-benar mengalami kepenuhan Allah. Ketika kita mengalami kepenuhan Allah, apa yang terjadi, para saudariku? Kita tidak pernah takut. Kita tidak pernah ragu. Kita mempunyai Allah yang luar biasa. Dan itu yang membuat kita nyaman, tenang, dan damai selama-lamanya. Begitu. Jadi, ini isi dari doa Santo Paulus. Nanti saudara-saudari silahkan membaca lagi, bahkan bisa masuk dalam kontemplasimu untuk memberi makna, memahami kata-kata dari Santo Paulus ini. Nah, kemudian bagian yang kedua dari pengalaman Santo Paulus ini ditulis di dalam ayat yang 20. Dikatakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Nah, ayat 20 ini saya mau mengatakan bahwa demikian para sahabat. God is bigger than us. God's power is bigger than us. God is greater than us. Jadi kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Rencana-rencana Tuhan jauh lebih besar dari rencana yang kita miliki. Yang dituntut dari kita adalah menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang besar dari yang kita pikirkan ini. Tuhan ingin membawa kita jauh lebih besar lagi di dalam rencana-rencananya. God is bigger than us. God is bigger than you. God is bigger than me. Itu yang kedua, ayat 20. Lalu yang ketiga, di sini pada ayat yang terakhir dikatakan demikian, ayat 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Maka para sahabat, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, akhirnya inti dari doa adalah untuk kemuliaan Tuhan.
Meskipun dikatakan dalam salah satu prefasi itu dalam Ekaristi dikatakan sebenarnya doa dan pujian kita tidak menambah apa-apa kemuliaan Tuhan karena Tuhan sudah mulia. Tuhan sudah mulia. Tapi doa, penyembahan, pujian itu berguna bagi hidup kita, bagi keselamatan kita. Doa kita tidak menambah kemuliaan Tuhan. Tapi ketika kita berdoa, kita memuji, kita menyembah Tuhan, semuanya itu berguna bagi hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Itu saudara-saudari berkaitan dengan isi doa Paulus. Lalu yang poin ketiga, bagaimana cara mengaplikasikannya? Supaya kita bisa juga tidak hanya mempunyai pengalaman doa, tapi kita bisa mengembangkan pengalaman doa itu. Saya mau mengatakan demikian para sahabat untuk mengaplikasikan. Lalu akhirnya kita bisa melihat bahwa yang namanya doa itu ternyata tidak hanya minta, minta, dan minta. Tapi kita juga harus mendengarkan Tuhan. Memang boleh saya sebut dalam bentuk doa itu kan ada macam-macam. Yang pertama ada doa yang disebut dengan adoration, blessing. Kemudian ada doa yang namanya doa petition, meminta. Lalu ada doa yang namanya intercession. Kita melalui perantaraan satu-satu atau siapa, kita juga bisa menyampaikan doa itu. Lalu ada doa yang disebut dengan doa thanksgiving. Ya, thanksgiving. Kita bisa bersyukur betul di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir kita mempunyai pengalaman doa yang namanya praise, memuji. Praise and worship, kadang-kadang orang di situ memuji dan menyembah. Jadi ada macam-macam. Dan di sini saya mengatakan bahwa memang doa tidak hanya minta, 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 dan minta, tapi kita juga mendengarkan Tuhan. Kan tadi saya katakan, ketika kita melihat pengalaman Paulus, melihat kasih Allah yang begitu dalam, lebar, tinggi, dan luas itu, kita bisa merasakan betul apa yang direncanakan oleh Tuhan di dalam hidupku. Maka dengarkanlah dalam doamu, dalam keheninganmu, supaya kamu tahu betul apa rencana Tuhan bagi hidupmu. Kemudian selanjutnya, kalau kita mau berkembang dalam pengalaman doa, ada banyak caranya. Kita ikut seminar, kita ikut workshop, atau kita didampingi oleh seseorang yang menurut kita bisa membantu perkembangan hidup rohani kita, bisa gembalamu atau siapa sajalah yang jelas bisa mendampingi kamu. Ada rekoleksi, ada retreat, sekarang berkembang ada webinar ya toh, lewat Zoom, lewat apa saja. Nah, ini bisa membantu kita untuk berkembang di dalam pengalaman doa. Begitu saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, semoga pengajaran ini membantu. Dan pada seri-seri berikutnya saya ingin membagikan pengajaran-pengajaran yang lain. Maka saya mau mengatakan tetap semangat, tetap mau belajar menjadi pribadi yang semakin matang secara rohani, dan kita yakin pengalaman Paulus ini pasti memberikan inspirasi kepada kita semua. Silahkan dibaca lagi surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 14 sampai 21. Salam dari Hong Kong, saya Romo Petrus Santoso SCY, benar-benar mengucapkan terima kasih, dan saya ingin membagikan berkat untuk saudara-saudari semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best.